Tahun ini kabar baik datang dari timnas voli Rusia ketika FIVB resmi mencabut sanksi yang sebelumnya mereka dapatkan. Sanksi itu sendiri diberikan sejak tahun 2022 lalu akibat Rusia melakukan invasi ke Ukraina. Kini setelah sanksi itu dicabut, maka timnas Rusia diperbolehkan lagi untuk mengikuti turnamen. Salah satu turnamen yang bisa mereka ikuti adalah VNL mulai tahun depan. Tentu sebuah hal yang pastinya menjadi ancaman bagi tim-tim lain. Karena seperti yang kita tahu, timnas Rusia adalah salah satu kekuatan besar dunia. Entah itu di sektor putra maupun sektor putri. Pada bulan lalu, FIVB resmi mencabut sanksi yang diberikan kepada timnas Rusia. Selain mencabut sanksinya, Federasi Bola Voli Dunia tersebut juga mengembalikan ranking yang sebelumnya didapatkan oleh timnas Rusia. Untuk timnas putra, mereka tetap berada di peringkat 3 dunia di bawah Polandia dan Italia. Sementara timnas putri berada di peringkat 9 dunia. Dengan dicabutnya sanksi tersebut, timnas Rusia langsung bersiap menatap turnamen-turnamen selanjutnya. Di antaranya adalah kejuaraan dunia, VNL, hingga Olimpiade pada tahun 2028 yang bakal diselenggarakan di Amerika Serikat. Khusus timnas putri, saat ini mereka langsung melakukan persiapan. Persiapan itu dilakukan untuk mengembalikan chemistry yang sebelumnya sempat menghilang akibat sanksi selama 4 tahun. Para pemain akhirnya kembali dikumpulkan, dan beberapa di antaranya adalah pemain-pemain yang pastinya sudah tidak asing lagi bagi para pecinta Proliga. Karena saat ini ada 2 mantan pemain Proliga yang membela timnas Rusia. Mereka adalah Marina Markova dan Irina Voronkova. Untuk Voronkova saat bergabung ke timnas, dirinya sampai memakai jersey Jakarta Pertamina Enduro yang merupakan tim terakhirnya di Proliga. Setelah melakukan persiapan, timnas voli putri Rusia akhirnya menjalani pertandingan pertama mereka. Tak main-main, lawan yang dihadapi adalah timnas Serbia, tim yang diperkuat oleh Tijana Bošković. Dalam laga tersebut, timnas Rusia harus menerima kekalahan dengan skor set akhir 3-2. Kekalahan yang sangat wajar, karena para pemain Rusia masih menyatukan chemistry yang pas setelah lama tidak bermain bersama. Justru hasil tersebut malah mendapatkan reaksi positif dari para fans hingga pengamat. Karena meski lama tidak bermain, namun Rusia mampu memberikan perlawanan sengit terhadap timnas Serbia. Dari hasil tersebut ada 2 pemain yang tampil menonjol. Mereka adalah Markova dari Rusia dan Tijana Bošković dari Serbia. Untuk Markova, dirinya mampu menjadi top skor timnya dengan 21 poin. Sementara Bošković menjadi top skor di laga tersebut dengan mencetak 30 poin. Uniknya, 2 pemain tersebut saat ini berada di klub yang sama, yakni Vakifbank, salah satu klub besar di Liga Turki.
Untuk Voronkova, dirinya juga tampil cukup bagus di laga tersebut dengan 14 poin yang dia sumbangkan. Meski mengalami kekalahan, hasil tersebut paling tidak bisa menjadi modal bagi timnas Rusia untuk menatap turnamen-turnamen yang akan datang. Untuk kedalaman skuad mereka tak perlu khawatir karena memiliki banyak pemain bintang. Misalnya Marina Markova dan Irina Voronkova, dua pemain yang tampil bersinar di laga melawan Serbia. Dua mantan pemain Proliga ini telah membuktikan jika mereka pantas diandalkan oleh negaranya. Belum lagi ditambah dengan pemain-pemain lain seperti Tatiana Tolok, pemain yang juga tampil bersinar, entah di pertemuan pertama maupun kedua. Sebagai tambahan info saja, hasil 3-2 tadi ternyata adalah pertemuan kedua antara Rusia melawan Serbia. Karena beberapa hari sebelumnya kedua tim juga bertemu dan hasilnya imbang dengan skor set 2-2. Karena set kelima diputuskan untuk tidak dimainkan. Berikutnya masih ada Arina Vodorovtseva, pemain dari Fenerbahce yang juga bisa diandalkan oleh timnas Rusia untuk meraih prestasi terbaik setelah sebelumnya disanksi oleh FIVB. I want you to stay, please stay.